Tugas kelompok Resaping Berakhlakologi Angkatan 9 Kelompok 2 Latsar CPNS Kabupaten Majalengka tahun 2025. Berakhlak. Nilai dasar berakhlak merupakan pedoman moral dan perilaku yang menjadi landasan bagi seluruh aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan pengabdian kepada masyarakat. Nilai ini diinisiasi oleh Presiden Republik Indonesia sebagai upaya untuk menumbuhkan kesamaan sikap, semangat, dan budaya kerja ASN di seluruh Indonesia. Diluncurkan secara resmi pada tanggal 27 Juli 2021, berakhlak hadir beriringan dengan employer branding ASN, yaitu semboyan bangga melayani bangsa. Melalui nilai-nilai tersebut, ASN diharapkan tidak hanya bekerja secara profesional, tapi juga berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif terhadap perubahan zaman. Berorientasi pelayanan, yaitu dengan menjamin akan ketersediaan obat yang dibutuhkan oleh pasien, memberikan informasi yang mudah dipahami, memberikan pelayanan secara ramah, dan melayani dengan ikhlas tanpa memandang bulu. 2. Akuntabel, disiplin dan tanggung jawab terhadap kehadiran. 1. Mengikuti apel pagi dan apel kedinasan lain sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan. 2. Mengisi daftar hadir elektronik di aplikasi Klik ASN Majalengka. Sikap jujur dan tertib administratif. 1. Menjalankan tugas tanpa manipulasi. 2. Mengerjakan tugas sesuai SPO. Menjaga kerahasiaan. 1. Tidak memberitahu pihak yang tidak berkepentingan tentang diagnosa pasien dan isi rekam medis pasien. 2. Menjaga privasi pasien saat sedang tindakan. Kompeten, yaitu kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar kerja yang ditetapkan. Penerapannya bagi seorang bidan sebagai contoh ialah mengikuti webinar dan pelatihan kebidanan, kemudian berbagi informasi kepada rekan, melakukan asuhan kebidanan sesuai dengan SOP, melakukan pengkajian terhadap pasien baik fisik melalui anamnesa serta pemeriksaan fisik, merumuskan diagnosa kebidanan sesuai dengan tanda gejala yang dialami sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Harmonis ditunjukkan melalui kemampuan anggota Satpol PP yang menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, masyarakat, aparat, maupun keamanan lain. Sikap saling menghormati, kerjasama, dan komunikasi yang baik menciptakan suasana kondusif dalam menjalankan tugas. Salah satunya adalah bekerja sama dengan rekan kerja saat menjalankan tugas piket. Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Penerapannya, bekerja dengan dedikasi tinggi, siap melayani di luar jam kerja jika ada kebutuhan yang mendesak. Menjaga nama baik RSUD dengan memberikan pelayanan yang maksimal secara konsisten. Mengutamakan keselamatan pasien sebagai prioritas utama di atas kepentingan pribadi. Tetap melayani walaupun sudah lelah, mengutamakan kepentingan pasien dan institusi di atas urusan pribadi, dan menolak segala permintaan pasien yang melanggar peraturan RSUD. Adaptif berarti kemampuan untuk berfleksibel dan menyesuaikan diri dengan dinamika dan tantangan lapangan. Meskipun sistem administrasi di UPTD Peralatan PPKM belum sepenuhnya digital, pegawai menunjukkan adaptabilitas melalui kemampuan berinovasi dan mencari solusi cepat. Misalnya, ketika terjadi kerusakan alat berat yang mendadak di lokasi proyek, tim segera merespons dengan membagi tugas dan menyesuaikan strategi kerja. Untuk memastikan proyek tetap berjalan, kesediaan bekerja di beragam lokasi dan kondisi medan yang berbeda juga merupakan bentuk nyata dari sikap adaptif ini. Kolaboratif. Nilai kolaboratif menjadi salah satu kekuatan utama di lingkungan Inspektorat Kabupaten Majalengka. Semangat bekerja sama ini diwujudkan melalui berbagai kegiatan berikut.
menjalin kerjasama lintas sektor, baik secara horizontal dengan OPD di lingkungan pemerintahan daerah, maupun secara vertikal dengan lembaga pengawasan eksternal dan aparat penegak hukum. Berkolaborasi dengan OPD di wilayah kerja pemerintahan Kabupaten Majalengka, seperti dengan BKPSDM dalam pembinaan kepegawaian dan Bapeda dalam perencanaan program, kegiatan, subkegiatan, dan pelaksanaan pengawasan berbasis pembangunan daerah. Mengelola whistleblowing system atau kanal pengaduan masyarakat, lalu menindaklanjuti laporan bersama dengan OPD terkait. Mendorong sinergi antar pegawai dalam satu tim audit dengan berbagi informasi, data, dan solusi secara terbuka demi tercapainya hasil pemeriksaan yang objektif dan komprehensif. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.